Alhamdulillah untuk kondisi tanaman cabai kali ini sudah pernah dilakukan pemetikan yang pertama kali, dan untuk kondisi tanaman cabai saat ini sudah proses pembungaan sampai pembuahan, tinggal eh, mengasih amunisi penyemprotan perangsang bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku petani semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa aktivitas saya di sawah. Oke, kali ini kita akan melakukan peninjauan ataupun menyepil tanaman cabai. Tanaman cabai yang kita tanam di sela-sela tanaman jagung yang sebelumnya sudah pernah saya review. Untuk tanaman cabai jenis cabai rawit ini, cabai lokal ya, pembibitan sendiri, yang alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah pernah kita petik ataupun kita panen satu kali, dan kondisi tanamannya juga sudah terlihat mulai keluar bunga dan buah. Dan untuk penyemprotan baru satu kali kita lakukan menggunakan pupuk MKP ya, pupuk MKP cair, dan sekaligus kita pembasmian ulat menggunakan insektisida Axolot. Untuk perkembangan tanaman cabai rawit kali ini tinggal menunggu proses pembungaan dan pembuahan sampai penuaan. Jadi untuk penanganan ataupun penyemprotan kalau tidak menggunakan insektisida dan fungisida itu saja. Kalaupun untuk perangsang bunga dan buah itu juga bisa dicampur sekaligus dalam sekali penyemprotan. Oke sahabat petani, simak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus channel Petani Cakep dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat petani, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton video saya. Semoga video yang akan saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani cabai. Nah, oke, untuk tanaman cabai pada lahan persawahan ini kita tanam di sela-sela tanaman jagung seperti ini. Alhamdulillah untuk kondisi saat ini tanaman cabai sudah terbilang sangat subur, walaupun perawatan seadanya semampunya ya, tidak seperti perawatan pertanian khusus tanaman cabai umumnya. Jadi untuk perawatan tanaman cabai ini kita ala kadarnya semampunya, karena di lahan kami ini tidak hanya tanaman cabai yang kita tanam. Seperti yang ada di video kali ini, kita tanam cabai ini di sela-sela tanaman jagung. Nah, oke, untuk alhamdulillah pada tanaman cabai ini sudah pernah dilakukan pemetikan pertama kali, jadi masih proses pembungaan dan pembuahan ini masih di tahap di awal ya. Paling hanya untuk perawatan yang pertama itu kita lakukan penyemprotan perangsang bunga dan buah itu saja. Selebihnya selain itu paling perawatan pengairan dan pemberian pupuk kandang. Itu yang lebih penting, karena dengan pemberian pupuk kandang itu tanaman cabai akan tetap tumbuh subur dan daunnya itu akan terlihat segar. Dan untuk pengairan tersendiri sudah dilakukan kedua kalinya ya, karena kondisi tanah yang sangat kering, karena saat ini sudah tidak ada hujan karena sudah musim kemarau. Jadi untuk pengairan tersendiri juga agak ada kendala. Dan untuk tanaman jagung sendiri ya sudah mulai keluar telisip ya, atau istilahnya Jawanya telisip, sudah mulai mau gelintiri keluar bunga. Jadi ini memang tanamnya sengaja kita tanam di sela-sela tanaman jagung ini untuk tanaman cabenya. Dan untuk perawatan cabai juga baru penyemprotan yang kedua ya. Yang pertama itu kemarin kita semprot menggunakan MKP yang cair, itu di video sebelumnya sudah saya up ya. Untuk lebih fokus ke pembungaan dan pembuahan ya, pencegahan kerontokan pada bunga dan perangsang buah juga.
sekalian pembasmian hama ulat juga itu sangat penting sekali, karena kalau tidak segera dibasmi itu juga akan menghambat pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai. Kemarin menggunakan insektisida Axolot yang murah meriah itu, tapi memang terbukti sangat ampuh sekali untuk insektisida Axolot. Untuk insektisida Axolot sudah pernah saya up di YouTube ya. Yang belum paham silahkan saja dicek di YouTube Tani Cakep. Dan untuk cabai rawit ini varietas lokal, yang biasanya kan cabai rawit itu banyak varietas ya, seperti jagung lah. Tapi kalau ini pembibitan sendiri, varietas lokal yang kita proses, kita keringkan dan kita deder ya. Deder itu istilahnya semai sebelum dilakukan pemindahan tanam. Jadi ini nanti juga kita ambil yang bagus, yang tua, terus yang merah itu kita proses pembibitan sendiri. Nah, seperti ini kondisinya. Ya cukup lumayan bagus ya sebenarnya, walaupun tidak seperti tokoan ya, karena kalau tokoan itu kan itu biasanya kan para petani-petani cabai yang memang skala besar ya, kebanyakan bibitan cabainya itu yang super ya, skala besar. Tapi kalau ini kan memang seperti ini kondisinya, karena tidak hanya satu tanaman saja yang kita tanam. Nanti setelah cabai juga langsung diganti tanaman padi, seperti itu. Ini kemarin juga sebenarnya dilakukan penanaman kacang tanah, tapi berhubung kacang tanah itu langka ya, jadi terpaksa kita tanami jagung seperti ini, sahabat petani. Tapi tidak apa-apa, tidak akan mengganggu pertumbuhan di antara kedua tanaman ini, karena kan jarak antara jagung dengan jagung antar jagung itu kan jauh ya. Sedangkan tanaman cabai itu kita kasih 3 larik untuk pertengahan tanaman jagung ini, jadi aman. Nah, tinggal perawatannya saja ya sahabat petani, perawatan proses pembungaan dan pembuahan itu saja yang kita terapkan nanti. Karena untuk hama itu tidak terlalu ada ya, semoga sampai nanti aman, tidak ada hama yang menyerang. Di awal saja kemarin itu kita lakukan penyemprotan menggunakan Axolot ya, untuk pencegahan hama ulatnya itu saja. Setelah itu ya kita tidak lakukan penyemprotan lagi, dan semoga aman-aman saja. Nah, untuk kondisinya seperti ini, tanaman cabai rawit lokal, dan baru 1 kali pemetikan. Untuk pupuk itu kemarin kita menggunakan Ponska ya, pupuk Ponska yang kita campur sedikit dengan urea. Itu saja sebenarnya. Untuk cabai itu kan tidak terlalu mementingkan urea ya sahabat petani. Yang terpenting itu adalah Ponska, fosfor dan kalium, karena cabai itu tidak terlalu mementingkan nitrogen sebenarnya. Kalau sahabat petani mempunyai pupuk Ponska ataupun Ponska Plus yang kemasan 20-an 5 kilo, nah itu lebih bagus sebenarnya untuk tanaman cabai. Itu saja, tidak terlalu membutuhkan nitrogen. Ponska itu bagus. Karena berhubung kemarin itu ada urea yang tidak terpakai, jadi sekalian kita campurkan sedikit-sedikit untuk pemupukan tanaman cabai. Pemupukan hanya 1 kali dilakukan ya sahabat petani, setelah itu tidak dilakukan lagi. Ya tinggal proses penyemprotan itu saja yang harus rutin dilakukan, paling tidak ya minimal 1 minggu 2 kali ataupun 1 kali penyemprotan. Sekalian untuk penyemprotan ada insektisida, ada fungisida, dan pupuk cair juga. Pupuk cair itu ya bisa perangsang bunga, MKP, perangsang buah lah, seperti itu jenisnya ya. Itu untuk pupuk cair. Jadi sekalian penyemprotan itu ada 3 variasi pestisida yang kita gunakan. Ya alhamdulillah untuk kondisi tanaman cabai tetap subur. Biasanya kan musim-musim ini kan banyak yang mati ya. Tanaman cabai itu kendalanya tahun kemarin itu banyak yang mati ya sahabat petani. Kering, untuk batangnya itu kering, belum sempat berbuah itu sudah kering. Ya mungkin efek dari alam ya. Karena tetangga sawah juga seperti itu kondisi tanaman padi pada saat itu tahun kemarin tuh.
banyak yang mati mengering, tiba-tiba mengering ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini itu aman. Semoga aman saja dan hasilnya nanti juga maksimal saat proses pemanenan. Nah, oke sahabat petani, mungkin nih seperti itu gambaran video tanaman cabai saya mulai dari perawatan hingga pemetikan saat ini. Semoga bermanfaat selalu. Dukung terus channel Petani Cakep dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.